menjadi siswa kelas 9 SMP? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Udah pada sarapan belum? Oh, ada saja dan belum ya? Iya. Yang belum siapa yang belum? Oh, yang sudah? Ternyata yang belum juga banyak ya. Untuk yang udah sarapan makin semangat. Untuk yang belum tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan memulainya dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin berdoa? Saya, Pak. Oke, Mbak Eni. Jadi teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Eni. Nah, kemudian Bapak akan mempresentasi. Nah, tolong dibantu ya, siapa yang tidak berangkat ya hari ini? Tegar malam, sakit Pak, tegar sakit. Oke, terus siapa lagi? Sudah satu ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi. Ada yang tahu Bapak akan menjelaskan materi apa? Betul, Bapak di sini akan menjelaskan tentang teks berita atau teks deklarasi. Nah, di sini ada yang tahu teks berita itu apa? Teks yang berisi informasi. Teks yang berisi tentang informasi. Kalau ada lagi? Teks yang berisi Informasi tentang kejadian terbaru. Nah, betul sekali. Nah, di sini ada pengertian dari teks berita. Ada yang mau membantu Bapak untuk membacanya? Oh, enggak, kita oke. Boleh dibantu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini yang berupa fakta. Struktur teks berita terdiri dari judul, kepala berita, bentuk berita, dan tema berita. Kepala berita memuat informasi penting seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan bentuk berita menjelaskan latar belakang perjalanan peristiwa tersebut terjadi. Ekor berita mencantumkan informasi tambahan yang tidak berpengaruh terhadap pokok berita. Unsur dinamis sabungan, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dapat menjelaskan informasi yang disampaikan dalam berita. Baik, terima kasih untuk Mbak Anita yang telah membantu Bapak untuk membacakan. Nah, jadi itu teks berita itu teks yang berisi tentang informasi, yaitu peristiwa atau kejadian yang terkini. Nah, kemudian ada struktur teks berita. Nah, Bapak di sini akan menggambarkan struktur teks berita agar kalian dapat mudah memahaminya. Apakah bisa terlihat dari belakang? Bisa, Pak. Oke, di sini Bapak akan menggambarkan piramida terbalik. Dan piramida terbalik ini Bapak akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama ini yaitu kepala berita. Kemudian di bawahnya yaitu, ada yang tahu? Ya betul, tubuh berita. Kemudian yang paling bawah, ada yang tahu? Ekor berita. Betul sekali, ekor berita. Nah, di sini semakin ke atas itu semakin penting, dan semakin ke bawah itu semakin kurang penting. Apakah paham? Paham. Nah, jadi contohnya ya. Nah, kepala berita ini kalau sampai tidak ada, itu sangat berpengaruh terhadap yang membacanya atau yang mendengarnya. Nah, contohnya kayak kalau ada kayak berita tentang kebakaran. Nah, yang menjelaskan tentang kebakaran di atasnya itu kan yaitu kepala berita. Itu malah tidak ada di situ. Yang orang akan bingung. Yang membaca ataupun mendengarnya itu tuh berita tentang apa sih? Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang bilang itu bagian ekor dari berita, itu tidak terlalu berpengaruh karena orang-orang sudah paham ya, karena sudah membaca
kepala dan di bagian badannya seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami anak? Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama itu faktual. Nah, ada yang tahu faktual itu apa? Sesuai fakta, sesuai dengan Oh, kenyataan. faktual itu ya yang nyata. Nah, benar-benar terjadi tanpa rekayasa, tanpa dibuat-buat seperti itu. Kemudian yang nomor dua ada aktual itu berisi tentang kejadian yang sifatnya benar dan sungguh-sungguh sedang terjadi dan sedang hangat-hangatnya. Kemudian yang nomor tiga yaitu unik dan menarik. Kenapa berita itu harus unik dan menarik? Agar pembaca tertarik untuk membaca. Nah betul, kalau berita itu tidak tertarik dan tidak dikemas dengan sebaik mungkin, pembaca dan pendengar itu akan malas untuk membacanya. Nah, seperti itu. Nah kemudian ada struktur tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Nah di sini Bapak akan menampilkan dari contoh berita. Nah ini berita yang baru saja terjadi kemarin hari Minggu. Nah ini terjadi di dekat rumah Bapak ya. Ada yang tahu beritanya ini? Tahu. Tahu. Oke, kita lihat bersama-sama. Masih 2700 karyawan pasca pabrik garam kurang terbakar, terpaksa diliburkan. Kebakaran di bagian ladang pabrik garam milik PT Agraha Bali Magelang di Desa Memburan, Kabupaten Magelang, memaksa perusahaan meliburkan sementara ribuan karyawan. Total ada 2.700 pekerja harus menghentikan aktivitas kerja hingga ada kepastian lebih lanjut dari pihak perusahaan. HRD kembali SPTA, Agus Maisrafian menyampaikan kebakaran yang terjadi di 8 Desember 2024 menyebabkan seluruh proses produksi berhenti. Saat ini perusahaan masih melakukan pendataan kerusakan akibat kebakaran tersebut. Kami masih menunggu hasil investigasi internal dan pihak kepolisian. Estimasi waktu kerja yang dapat ditentukan karena masih harus melihat ulang kerusakan pada bangunan dan mesin produksi. Kami akan segera memberikan kabar terbaru kepada karyawan. Ujar Agus, Senin, 9 Desember 2024. PTA merupakan salah satu perusahaan besar di Kabupaten Magelang yang fokus pada ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat. Kebakaran juga menghanguskan barang-barang yang telah selesai diproduksi serta berbagai jenis peralatan. Di situ jumlah kerugian akibat kebakaran, Agus belum bisa menjawab lantaran pihak perusahaan masih melakukan pemetaan. Kita masih berhitung karena ada bangunan, mesin dan material yang harus kita hitung kembali, tegasnya. Pejabat Bupati Magelang, Satya Chandra juga menyampaikan keprihatinan dalam terhadap nasib para pekerja. Ia memastikan pemerintah Kabupaten Magelang akan memberikan dukungan kepada perusahaan untuk menangani dampak kebakaran ini. Ini menjadi kekhawatiran bersama dengan pemerintah mengurangi pengangguran. Saya sudah mendengar komitmen dari pihak perusahaan untuk segera memulihkan situasi dan kembali beroperasi. Ujar Satya saat meninjau pabrik garmen. Pihaknya berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga perusahaan bisa kembali beroperasi dan ribuan pekerja dapat segera kembali bekerja. Kapolres Magelang, Polres Mustafa menegaskan bahwa proses penyelidikan penyebab kebakaran masih berlangsung. Download Tribunnews sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nah baik, tadi kalian sudah melihat video dari berita. Nah, berita tentang apa tadi? Kebakaran itu terjadinya di mana? Magelang. Nah, untuk kalian menganalisisnya itu, Bapak memakai cara segini, yaitu dengan adik Simba. Ya, ada yang tahu adik Simba? Belum. Apa benar? Di mana? Apa benar? Siapa?
Si siapa? M mengapa? Dan yang terakhir jadi adik Simba ini bisa kalian pakai untuk menganalisis dari teks berita tersebut. Ada adik Simba, ada apa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan lagi dari video YouTube ini. Teks berita. Halo teman kece, apakah kalian senang mengikut berita yang paling update atau bahkan yang sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Sebelum ada internet, Nah, Bapak mau tanya ini, kalau sebelum ada internet itu orang-orang bisa dapat berita itu dari mana ya? Koran, radio, televisi, nah betul sekali. orang hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau siaran televisi. Namun saat ini dengan adanya internet, kita bisa Nah, kalau zaman sekarang tuh udah zaman internet. Nah, orang-orang tuh kalau biasanya baca berita di mana sih? Atau mendapatkan beritanya di mana? Nah, misalnya itu YouTube, benar. Nah, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, nah benar sekali. bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Cukup dengan membuka handphone, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara online melalui TikTok, Instagram, X, dan aplikasi lainnya. Berita yang kita baca di media cetak maupun media online merupakan contoh menggambarkan apa. Bisa kreatif. Nah, ini ya itu tadi yang Bapak udah jelasin ya, unsur-unsur teks berita ada adik Simba. Nah, ini adik Simba ini dikemas biar anak-anak itu gampang mengingatnya ya. A ada apa, terus D ada di mana, terus K kapan, C siapa, M mengapa, dan K itu bagaimana. Di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Agar lebih mudah adalah bagian pokok dan Nah, ini juga tadi Bapak udah jelasin ya, struktur dari teks berita makin ke atas itu makin penting dan makin ke bawah itu makin kurang penting. Sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang semakin kurang penting. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Baik, Bapak sudah menjelaskan tadi tentang teks berita ya, dan sekarang Bapak akan membagikan saya LKPD. Bapak minta kalian berkelompok ya. Yang biar gampang aja, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan 4 gitu ya. Ini Bapak bagikan kelompok 1, ini kalian kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Oh Masnya belum ya? Oh ya, ini Masnya ya. Nah, jadi kalian di sini Bapak minta untuk berkelompok. Ini Bapak di kertas yang sudah Bapak bagikan tadi di LKPD tadi itu ada teks berita. Nah, kalian itu mencari tadi yang Bapak udah sampaikan adik Simba. Masih ada ingat adik Simba tadi apa? Ada apa, di mana, dan seterusnya ya. Nah, kalian mencari, menganalisis itu ya. Yang udah di LKPD-nya sudah ada teksnya, kalian mencari itu ya, adik Simbanya itu.
kalian tulis di situ. Bapak kasih waktu 20 menit saja ya, karena ini tidak terlalu susah untuk kalian. Baik, selamat mengerjakan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang kesulitan nggak? Ada apa atau ada yang mau bertanya? Jadi maksudnya gimana ya kalau untuk nomor 1? Oh benar. Nah ini nanti kalau kamu ngerjainnya terserah mau ditabel nggak apa-apa atau nggak ditabel juga nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah sampai mana Mbak? Ini udah mau selesai. Udah. Ya. Nah. Oke, karena waktunya sudah selesai, Bapak minta setiap kelompok maju untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan kalian ya. Mau dari kelompok berapa dulu nih? Saya, Pak, dari kelompok 2. Oke, Mbak ini dari kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Baik, untuk hasilnya yang pertama untuk teks berita apa? Apa itu tentang atlet angkat besi? Iya benar, benar. Betul. Baik, untuk yang pertama itu ada apa? Apa itu tentang atlet angkat besi lifter putra andalan Indonesia Rizky Juniansyah berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024. Kemudian ada di mana dan kapan. Nah ini tuh di South Paris Arena 6 dan Prancis. Kapannya itu Kamis waktu setempat. Kemudian selanjutnya itu ada siapa? Siapa itu tentang Rizky Juniansyah. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Nani sudah menjelaskan di depan. Baik, anak-anak, terima kasih sudah tadi staf kelompok maju ke depan dan hasilnya sudah pintar-pintar semua tadi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik. Hari ini cukup sekian. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran untuk hari ini? Senang, seru juga ya. Oke. Ya, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah.